Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخواني في الدين أعزكم الله كمسلمين رحمني ورحمكم الله. Kita lanjutkan kajian kitab Taisir Al-Karim Ar-Rahman, tafsir yang singkat oleh Syekh As-Sa'di rahimahullahu ta'ala, dan masih beliau membawakan ucapan Ibnul Qayyim rahimahullah tentang rahasia yang ada dalam bahasa Al-Quran, yakni bahasa Arab yang dipakai dalam Quran, sangat tingginya, sangat baligh, fasih, sampai pada ucapan Ibnu Qayyim rahimahullah, wa ta'ammal sirral badal. Perhatikan pula rahasia badal. Fil ayatil muqtadi li dzikril isnadi marratain. Badal di dalam ayat yang konsekuensinya menyebutkan isnad dua kali. Jangan lupa, dalam bahasa Arab setiap jumlah mufidah ada musnad ilaih. Kalau dalam bahasa Indonesia ada kaidah DM atau MD, diterangkan dan menerangkan. Kali ini barakallahu fikum, yang disandarkan kepadanya dua kali. Pertama disebutkan walillahi 'alan nasi hajjul baiti. Disandarkan an-nas bahwasanya dia dalam keadaan terkena satu kewajiban hajjul bait. Kemudian diulangi lagi, man istata'a. Ini juga disandarkan kepada yang tadi. Berarti disandarkan kepada haji dua kali. Umumun wa khusus. Qala rahimahullah,
marratan bi isnadihi ila umumin nas. Pertama disandarkan kepada keumuman manusia. Walillahi 'alan nasi jami'an. Yang pertama, atas manusia seluruhnya untuk haji. Disandarkan haji ini kepada seluruh manusia. Wa marratan bi isnadihi ila khusus al-mustati'in. Sedangkan yang berikutnya disandarkan kembali pada perkara yang sama, yaitu haji, tetapi isnadihi ila khusus. Sekarang disandarkan kepada orang-orang khusus. Man istata'a ilaihi sabila, yaitu yang mampu, yang bisa. Wajib atas seluruh manusia dan wajib atas yang mampu. Begitu, 2 kali disebutkan. Wa hadza min fawaidil badal. Dan ini diantara faedah badal. Bukan hanya badal dengan maksud menerangkan, tetapi juga badal dengan maksud penekanan, taqwiyatul ma'na, menguatkan makna. Wa ta'kiduhu, menegaskan makna wajibnya. Bitakarrurul isnad, dengan diulangnya penyandaran. Ini terkandung faedah penting, yaitu taqwiyah wa ta'kid, penguatan dan penekanan. Seakan-akan kalau dibicarakan atau diucapkan secara bebas, wajib atas seluruh manusia dan wajib atas siapa yang mampu. Beda kalau hanya satu saja, wajib bagi yang mampu untuk haji, titik. Lihat penekanannya. Bandingkan dengan yang tadi, kalimat wajib atas yang mampu untuk haji, titik. Dengan kalimat wajib atas seluruh manusia dan wajib atas yang mampu untuk berangkat. Yang kedua lebih qawi, lebih muakkad. Qala wa lihadza kana fi niyyati tikraril 'amil wa i'adatihi. Maka bacaan tadi dibaca dengan niat tikraril 'amil, dengan niat mengulangi amilnya, wa i'adatihi, dan mengulangi kembali, sehingga seakan-akan walillahi 'alan nas hajjul bait, walillahi 'ala al-mustati'in hajjul bait. Diulangi 2 kali amilnya. Ta'ammal, perhatikan barakallahu fikum. Wa thumma ta'ammal ma fil ayati min al-idahi ba'da al-ibham wa at-tafsil ba'da al-ijmal. Kaifa tadammana dhalika iradul kalam fi surataini wa khilataini i'tina'an bihi. Lihatlah, perhatikan pula yang berikutnya dalam ayat. Allah menyebutkan penjelasannya, rinciannya setelah yang tadinya mubham, dan merincikan yang tadinya global. Lihatlah barakallahu fikum bahwa Allah Subhanahu wa taala menyebutkannya 2 kali. Yang pertama secara mubham, kemudian secara jelas. Yang tadinya dalam keadaan global, kemudian secara rinci. Ini juga barakallahu fikum adalah penjelasan atau balaghah yang ada dalam Quran. Pertama disebutkan dengan kalimat awwala baitin wudi'a lin-nas lalladzi bi Bakkah, titik. Kemudian Allah katakan mubarakan wa hudan lil alamin, fihi ayat. Hanya disebutkan dengan ayat. Apa saja ayatnya? Kemudian Allah katakan maqamu Ibrahim. Tadinya tidak dijelaskan apa itu ayatnya, apa itu tanda-tandanya. Tapi kemudian disebutkan dengan jelas maqamu Ibrahim. Masih dijelaskan lagi wa man dakhalahu kana aminan. Menunjukkan barakallahu fikum bahwa yang disebut ini bukan seluruhnya. Fihi ayat, banyak ayatnya
Tetapi yang disebutkan beberapa saja. Bahkan disebutkan di sini ayatnya, tanda-tandanya keistimewaan Baitillahil Haram ada 40 dikumpulkan oleh para ulama. Ikhwani fillah, a'azakumullah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Semua itu ta'kidan li sya'ni. Semua itu penegasan, penekanan tentang urusan haji. Lihatlah, perhatikan. Kaifa ta'ammala kaifa iftataha, thumma ta'ammala kaifa iftataha hadzal ijab bi dzikri mahasinil bait. Lihatlah, perhatikanlah bagaimana Allah membuka kewajiban haji dengan menyebutkan keistimewaan wa mahasin al-bait wa 'azmi sya'nihi, dan menunjukkan agungnya kedudukan Baitillah. Bima tad'u an-nufusa ila qasdihi wa hajjihi, yang menyebabkan jiwa-jiwa ini tertarik, terajak untuk datang ke sana dan untuk haji. Wa in lam yutlab dzalika minha, walaupun tidak disuruh. Barakallahu fikum. Allah sebutkan keistimewaan Baitillah. Semua ini disebutkan oleh Allah membuat hati tertarik dan ingin menuju Baitillahil Haram. Ingin haji ke sana. Walaupun gak disuruh, sudah kepingin. Maka tepat sekali kalau kemudian Allah katakan dan diwajibkan atas kalian untuk haji. Sami'na wa ata'na. Belum disuruh, kami sudah ingin. Mengapa? Karena Allah sebutkan keistimewaannya, mahasinnya di awal ayat. Kembali pada ayatnya. Kamu lihat. Inna awwala baitin wudi'a lin-nasi lalladhi bi Bakkah mubarakan wa hudan lil alamin. Fihi ayatun bayyinatun maqamu Ibrahim wa man dakhalahu kana amina. Sampai di sini. Bukankah itu yad'un nufus atau tad'un nufus ila qasdihi wa ila hajjih? Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Allah katakan sungguhnya bait ini adalah awal bait yang dibangun di muka bumi, diletakkan untuk manusia. Yaitu yang ada di Bakkah, mubarakan, penuh berkah. Wa hudan, sebagai petunjuk lil alamin. Padanya ada ayat bayyinat. Maqam Ibrahim diantaranya. Wa man dakhalahu kana amina, dan siapa yang masuk di dalamnya maka dia akan aman. Dan masih banyak lagi keistimewaan dan Allah ringkaskan di sini pada perkara yang paling pentingnya. Maka kata Ibnu Qayyim rahimahullah, faqala, maka Allah sebutkan di awal ayat, inna awwala baitin wudi'a lin-nas lalladhi bi Bakkah ila akhirih, alif lam kha, yani ila akhirih, fawasafahu bi 5 sifat. Maka di sana disifati dengan 5 sifat. Ahaduha kaunuhu asbaq buyutil alam. Keistimewaan pertama, bahwa Baitillahil Haram adalah awal baitin wudi'a lin-nas. Asbaq buyut, yakni yang pertama dari rumah-rumah di seluruh alam ini diletakkan di muka bumi adalah Ka'bah. Asani, yang kedua, annahu mubarakun, penuh berkah. Wal barakah maknanya kasratul khair wa dawamuhu. Banyaknya kebaikan-kebaikan di sana dan terus menerusnya kebaikan padanya, itu dikatakan barakah. Walaysa fi buyutil alam abraq minhu wala akthar khairan wala adwama wala anfa' lil khalaiq. Dan tidak ada rumah-rumah lain di seluruh alam ini yang lebih berkah daripada Ka'bah. Wala akthar khaira, tidak ada pula yang lebih banyak kebaikannya. Tidak ada yang adwam, yang lebih langgeng kebaikannya. Wala anfa', tidak pula lebih bermanfaat daripada Ka'bah, tidak ada. Yang ketiga, ats-tsalits,
annahu hudan wa wasafahu bil masdar nafsih, bahwa Baitullah ini hudan, disifati dengan masdar hudan wa masdar nafsih. Ini mubalaghatan, sebagai mubalaghah. Wa illa, sesungguhnya Ka'bah itu bukan petunjuk secara langsung, tapi menyebabkan orang mendapatkan petunjuk. Alaysa kadzalik? Yani ketika engkau ke sana, engkau akan bertemu dengan sekian para ulama. Engkau akan bisa bertemu dengan sekian para imam-imam. Engkau bisa duduk di majlis-majlis mereka, kaum muslimin waktu itu kalau ingin bertemu dengan para sahabat mereka haji, akan ketemu para sahabat, para tabi'in, mengambil ilmu dari sana. Berarti seakan-akan Ka'bah ini, bukan seakan-akan, memang Ka'bah ini adalah pusat ilmu. Baik. Dengan itu manusia terbimbing dengan ilmu tadi kepada hidayah. Tetapi saking tingginya, maka dikatakan dengan mubalaghatan, seakan-akan Ka'bah itulah hudan. Dikatakan hudan lil alamin, petunjuk bagi seluruh alam. Ini mubalaghah, hatta ka'annahu nafsul huda, maka seakan-akan Ka'bah itulah huda. Padahal Ka'bah itu adalah sebab yang menyebabkan huda. Ar-rabi', yang keempat, ma tadammana minal ayatil bayyinatil lati tazidu ala 40 ayah. Yang keempat, adanya tanda-tanda kekuasaan Allah yang menunjukkan betapa agungnya Baitullah. Allah berikan sekian keunikan-keunikan yang merupakan ayat min ayatillah. Tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala pada Baitillahil Haram. Allati tazidu ala 40 ayah, yang lebih dari 40 macam. Beberapa ulama berupaya untuk mengumpulkan, ada yang mencapai 30, ada yang mencapai sekian, ada yang sampai 40. Barakallahu fikum. Dan di antaranya apa yang sudah disebutkan tadi dan apa yang disebutkan dalam ayat li'ila fi Quraisyin ila fihim rihlat asy-syita'i was-sayf falyabudu rabb hadzal bait alladzi at'amahum min ju' wa amanahum min khauf. Di sini disebutkan amanahum, man dakhalahu kana amina. Tetapi juga at'amahum min ju', Allah beri makan mereka di sana. Dengan doa Ibrahim alaihi salam, warzuqhum minat tamarati, ya Allah berikan rezeki pada mereka dengan tamarat, sehingga buah-buah di sana melimpah. Padahal Bekkah atau Mekkah dalam keadaan disebutkan dalam Quran fi wadin ghairi dzi zar'in inda baitikal muharram, di lembah yang tandus, yang tidak ada syajarah, enggak ada pohon, enggak ada zara'. Tetapi buah-buahan di sana saya kira lebih lengkap dari buah-buahan di negeri kalian yang merupakan zamrud katulistiwa. Lebih lengkap. Mengapa? Allah kasih barakah padanya. Dan di samping lengkapnya buah-buahan di sana juga murah. Bahkan seringkali dibagikan secara gratis oleh kaum muhsinin. Ikhwani fillah azakumullah, apalagi Ramadan, mereka berebut untuk memberikan buka puasa. Kalian akan ditarik ke sana kemari untuk berbuka bersama kami, berbuka bersama kami. Ikhwani fillah azakumullah, adakah negeri yang makmur seperti itu? Apakah ada negeri yang lebih barakah daripada negeri Mekkah di sekitar Baitillahil Haram? Ikhwani fillah azakumullah, tentunya diantaranya pula keistimewaannya adalah Hajar Aswad, yang kata Nabi SAW tadinya putih. Sawadathu zunubu Bani Adam, dia menghitam karena dosa-dosa anak Adam. Beberapa ulama menyatakan dulu pernah terlihat sedikit tersisa putih, sekarang sudah hitam pekat.
Dan masih sekian lagi. Dibangun oleh Rasulullah, itu juga keistimewaan. Dibawa batunya dengan sorban Rasulullah, itu juga keistimewaan. Dan masih sekian banyak lagi keistimewaan-keistimewaannya. Semua itu ayat bayyinat, tanda-tanda kekuasaan Allah yang sangat jelas. Al-khamis, yang kelima, al-amn al-hasil lidakhilihi. Yang kelima, keistimewaan adalah keamanan bagi orang yang masuk ke dalamnya. Wa fi wasfihi bihadhihi sifat duna ijab qasdihi ma yab'ats an-nufus ala hajjihi wa in shatat bizairin ad-diyar wa in tana'at bihimul aqtar. Semua itu sifat-sifat tadi duna ijab, tanpa adanya kewajiban haji, sudah cukup. Yab'atsun nufus, membangkitkan dalam jiwa ini untuk berangkat haji ke sana. Saya ingin ke Baitillahil Haram, awwalu baitin mudi'an linnas, dibangun oleh Rasulullah SAW dengan tangannya sendiri, dibawa batunya dengan sorban beliau. Aku ingin ke sana, yang Allah katakan di sana ada maqam Ibrahim, tempat berdirinya Ibrahim. Aku ingin melihat apa yang Allah katakan sebagai mubarakan wahudan. Pasti akan ingin. Qabla ijab, sebelum adanya kewajiban, sudah ingin dengan sifat-sifat tadi. Walaupun syatat bizairin ad-diyar, walaupun rumah-rumah mereka jauh dan susah ditempuh, mereka akan datang. Wa tana'at bihimul aqtar, walaupun negerinya berjauhan. Berapa jaraknya negeri kalian dari Mekah? Tetapi lihatlah, hampir tidak pernah kosong pesawat membawa manusia dari sini untuk umrah atau haji. Berebut antri sampai sekian puluh tahun ke depan. Masya Allah. Barakallahu fiikum. Walaupun jauh negeri-negerinya, aqtar jamak qatar, wal qatar bimana balad. Thumma atba'a dzalika bi sarihil wujub. Baru ketika sifat-sifat tadi sudah membuat orang tertarik ingin ke sana, maka Allah katakan walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Bagi manusia, untuk Allah, atau untuk Allah bagi manusia untuk haji. Maka kita mendengarkan kewajiban itu dengan keinginan. Ya. Kalau kata orang Jawa, tombok oli tutup, ya. Pucuk dicinta, pulang pun tiba. Memang ingin ke sana, disuruh oleh Allah Ta'ala. Maka wajib bagi kalian berangkat ke sana. Memang kita ingin, ya Allah, untuk berangkat ke Baitillahil Haram. Ya. Disinilah keistimewaan ayat ini. Barakallahu fikum. Qala, dikatakan, summa atba'a dzalika bi sarihil wujub. Setelah itu baru diikuti dengan kewajiban yang sarih. Al-muakkad bitilka ta'kidat, yang ditegaskan, ditekankan dengan sekian tekanan. Di antaranya diulanginya 2 isnad. Wa hadha yadullu 'ala al-i'tina' minhu subhanahu wa ta'ala li hadzal baitil 'azim. Ini menunjukkan bagaimana perhatian Allah Subhanahu wa ta'ala terhadap Baitullah ini, hadal baitil azim, wa tanwi bi dzikrihi wa ta'zim li sya'nihi. Bagaimana Allah menyebutkannya berulang-ulang, bagaimana Allah membesarkan sebutannya, bagaimana Allah mengangkatnya, warif'ah min qadrihi, mengangkat kedudukannya, walau lam yakun lahu syarafun illa idafatuhu iyyahu ila nafsih lakafa. Kalau nggak ada keutamaan apapun kecuali idafatuhu ila nafsih lakafa. Kalau nggak ada keutamaan lain
kecuali penyandaran Allah kepada dirinya. Baiti, kata Allah, rumahku, itu sudah cukup. Siapa yang gak ingin ke rumah Allah subhanahu wa ta'ala? Kalau disandarkan pada dirinya saja, gak ada keutamaan lain. Qala walau lam yakun lahu syarafun illa idafatuhu iyyahu. Kalau gak ada keutamaan lain kecuali penyandaran kepada dirinya, kepada Allah ila nafsihi, biqaulihi wa tahhir baitiya lit-ta'ifina wal 'akifina war ruk'is sujud. Wa tahhir, bersihkanlah baiti, kata Allah. Dhamirnya kembali kepada al-mutakallim wa huwa Allah subhanahu wa ta'ala. Tahhir baiti, kata Allah. Sucikan rumahku. Cukup, wallahi cukup. Disandarkan pada Allah sudah cukup, itu kemuliaan bagi Ka'bah. Dikatakan baiti oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Lakafa bihadil idafa fadlan wa syarafa. Maka cukup itu sebagai fadlan wa syarafa. Maka jangan lupa kamu catat ini juga. Di antara keistimewaan baitillah. Diidafahkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala dalam ayat ini dengan kalimat baiti. وهذه الإضافة هي التي أقبلت بقلوب العالمين إليه. Penyandaran kepada Allah ini menyebabkan hati-hati ini menghadap kepada Allah. Hati-hati alamin, hati-hati seluruh alam akan perhatian. Ada apa dengan bait ini sampai dikatakan oleh Allah baiti, rumahku. Ikhwani fillah azakumullah. Wal idafah dibagi menjadi dua idafah. Ada idafah yang sifatnya idafat khalqin dan ada idafat tashrif. Kalau idafat khalq, penyandaran penciptaan, maka kita bisa menyebutkan seluruh rumah-rumah Allah, karena Allah yang menciptakannya. Langit-langit Allah, bumi-bumi Allah, seluruh rumah-rumah Allah, seluruh pohon-pohon Allah, semua benda-benda milik Allah, boleh. Tetapi maknanya diciptakan oleh Allah dan dimiliki oleh Allah. Tetapi kalau berbicara tentang tasyrif, maka hanya Ka'bah yang disebut dengan Baitullahil Haram. Sama dengan hamba. Seluruh hamba-hamba, seluruh manusia adalah hamba Allah. Khalqan wa ijadan wa milkan. Penciptaannya, pengadaannya, kepemilikannya milik Allah. Maka boleh kita katakan dengan makna ini bahwa seluruh manusia ibadullah. Ya ibadallah, wahai hamba-hamba Allah, seluruh manusia. Ayuhan nas, ibadallah, seluruh manusia adalah hamba-hamba Allah. Dalam masalah kepemilikan dan masalah penciptaan, ijadan. Taib, kalau untuk idafatut tasyrif, penyandaran dengan makna kemuliaan, hanya orang beriman saja. Wa ibadur rahmanil ladzina yamshuna 'alal ardi hauna. Yang namanya ibadur rahman adalah yang berjalan di muka bumi dengan tidak sombong. Kemudian disebutkan sifat-sifatnya sampai akhir dalam surat Al-Furqan. Ini idafatut tasyrif. Di antara semua yang disandarkan pada Allah secara tasyrif ini, ada yang paling dan paling dimuliakan. Siapa? Rasulullah SAW. Maka kalau disebutkan secara mutlak, tidak disebutkan siapa dalam Al-Quran, maka Rasulullah SAW. Huwaladzi asra bi'abdihi man? Rasulullah SAW. Ubudiyatun khassah. Ubudiyatun khassah. Penghambaan atau kehambaan yang istimewa. Walamma qama abdullahi Rasulullah SAW. Ila akhiril ayat. Maka yang namanya Abdullah, satu-satunya Abdullah yang diistimewakan adalah Rasulullah SAW. Dan kemudian kaum mukminin dimuliakan dengan ibadur rahman. Baik juga begitu, bahwa
seluruh rumah-rumah Allah dalam masalah penciptaan, tapi dalam kemuliaan atau idzafatut tasyrif, Baitullah adalah Ka'bah. Kalau Buyutullah dimuliakan tapi dengan jamak, adalah masjid-masjid. Fi buyutin adinallah an turfa'a ila akhir ayat. Baik, maka masjid pun bisa dikatakan dengan Buyutullah, Baitullah. Pemuliaan, tetapi yang paling mulia adalah Ka'bah. Wa hadhihi al-idafah hiya allati aqbalat biqulubil alamin wa salabat nufusahum hibaluhu wa syauqan ila ru'yatihi. Maka penyandaran kepada Allah ini akan menjadikan hati-hati seluruh alam tertarik kepadanya. Wa salabat nufusahum, dan akan menarik jiwa-jiwa mereka, tali-talinya menarik jiwa mereka karena rindu ingin melihatnya. Fahadhil masabah lil muhibbina, ini adalah kedudukan bagi mereka yang cinta kepada Allah, pasti akan rindu mendatangi Baitullah. Yatubuna ilaihi wa la yaqduna minhu watara abada. Dia akan mendatanginya dalam keadaan tidak mau berpisah dengannya. Berat untuk berpisah. Falamma izdadu lahu ziyarah izdadu lahu hubba. Setiap bertambah sering ziarah ke Baitillahil Haram, semakin rindu. Bukan bosan, tapi semakin rindu. Izdadu lahu hubban wa ilaihi ishtiyaqa. Semakin cinta dan semakin rindu. Falal wisala yushfihim walal bi'ad yuslihim kama qil. Maka dikatakan fala al-wisala yushfihim, tidak akan bisa menyembuhkan mereka wisal, dan tidak ada yang bisa memisahkan mereka jarak. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.